Sugianto, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Agama Buddha kelas 11 semester genap. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum kebenaran mutlak. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang penjelasan bagian-bagian dari hukum kebenaran mutlak yang pertama, yaitu 4 kebenaran mulia. Khusus dalam pembelajaran ini kita hanya akan membahas tentang kebenaran mulia yang pertama, yaitu kebenaran mulia tentang dukkha. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian nanti dapat menganalisa berbagai pengetahuan tentang fenomena dan juga kejadian berdasarkan proses kerja hukum-hukum kebenaran. Selalu semangat dan mari kita mulai. Sebelum mulai belajar, mari kita melafalkan syair penghormatan atau nama Karagata bersama-sama. Mari kita mulai. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Silakan dilanjutkan dengan duduk hening untuk mempersiapkan batin kita supaya lebih konsentrasi dalam mempelajari materi ini. Baik, kita mulai pembahasan kita tentang hukum kebenaran mulia. Masih ingat penjelasan dalam video sebelumnya tentang bagian-bagian dari hukum 4 kebenaran mulia? Yang pertama adalah kebenaran mulia tentang dukkha atau dukkha arya saca. Yang kedua, hukum kebenaran mulia tentang sebab dukkha atau dukkha samudaya arya saca. Yang ketiga adalah hukum kebenaran mulia tentang terhentinya dukkha atau dukkha nirodha arya saca. Dan yang keempat adalah hukum kebenaran mulia tentang jalan menuju terhentinya dukkha atau dukkha nirodha gamini patipada arya saca. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas bagian yang pertama, yaitu kebenaran mulia tentang dukkha. Secara umum, kata dukkha itu berasal dari bahasa Pali, diterjemahkan sebagai dukkha atau penderitaan. Hal ini tidak salah, tetapi kurang tepat. Karena kata dukkha dalam bahasa Pali juga mengandung arti tidak memuaskan atau tidak sempurna. Jadi, artinya lebih luas daripada sekedar penderitaan. Contoh, orang yang sedang kenyang. Secara umum, orang yang sedang kenyang tidak dapat dikatakan sedang mengalami penderitaan. Namun, menurut Buddha, hal tersebut merupakan dukkha karena rasa kenyang tersebut tidak dapat dipertahankan secara terus-menerus. Rasa kenyang tersebut hanya berlangsung beberapa waktu dan setelah itu akan mulai merasa lapar lagi. Hal itu tentunya tidak memuaskan. Dan sesuatu yang tidak memuaskan itulah yang disebut dengan dukkha. Secara umum, dukkha dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, dukkha dukkha atau penderitaan biasa. Artinya, penderitaan yang sering dialami dalam kehidupan sehari-hari, baik yang bersifat batin maupun yang bersifat jasmani. Misalnya, sakit gigi, sakit perut, cedera, sedih karena karena berpisah dengan orang yang kita cintai, kemudian karena ada kerabat yang meninggal, sedih karena tidak tercapai keinginan, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari dukkha. Yang kedua,
Viparinama dukkha, yaitu ketidakpuasan atau penderitaan karena adanya perubahan. Penderitaan yang disebabkan karena adanya perubahan tidak dapat kita hindari, bahkan siapapun tidak bisa menghindarinya. Misalnya, keadaan sehat. Secara umum hal ini tidak dapat dikatakan sebagai duka atau penderitaan. Namun menurut ajaran Buddha, kondisi sehat tersebut tidaklah kekal. Saat ini kita sehat, tetapi di lain waktu kita bisa tiba-tiba sakit. Jadi karena kondisi sehat itu tidak kekal, sewaktu-waktu dapat berubah menjadi sakit, dan tidak ada yang menjamin bahwa kita bisa sehat terus-menerus, maka kondisi sehat tersebut berarti masih tidak memuaskan atau berubah. Makanya disebut sebagai Viparinama dukkha. Kemudian yang ketiga, Sankhara dukkha, yaitu ketidakpuasan atau penderitaan sebagai akibat dari keadaan yang berkondisi atau bersyarat, yaitu pancakanda. Menurut ajaran Buddha, manusia atau makhluk terdiri dari 5 perpaduan yang bersyarat atau berkondisi. Artinya, kalau syarat-syarat atau kondisi-kondisi yang membentuknya itu tidak lengkap, maka hal itu tidak dapat terjadi atau terbentuk sebagai makhluk. 5 kondisi tersebut adalah jasmani, perasaan, pencerapan, faktor-faktor batin, dan kesadaran. Kelima kondisi ini disebut pancakanda, yang berpadu menjadi satu dan membentuk makhluk. Dalam khotbah Buddha yang pertama, Dhammacakkappavattana Sutta, dinyatakan hal-hal berikut ini sebagai dukkha. Hal-hal tersebut adalah kelahiran, proses penuaan, sakit, mati, ratap tangis, penderitaan jasmani, penderitaan batin, berkumpul dengan sesuatu yang tidak disenangi, berpisah dengan sesuatu yang dicintai, atau tidak tercapai apa yang dicita-citakan. Itu adalah hal-hal yang termasuk sebagai dukkha menurut Dhammacakkappavattana Sutta. Menurut Anguttara Nikaya Dukkha Nipata 101, dukkha dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kayika dukkha atau penderitaan jasmani. Penderitaan jasmani ini erat kaitannya dengan kondisi jasmani sewaktu-waktu terganggu oleh penyakit, oleh rasa lapar atau haus, atau sewaktu terganggu oleh unsur-unsur yang merangsang seperti panas dan dingin yang luar biasa. Hal ini terjadi diantaranya karena jasmani terganggu. Itu adalah kayika dukkha. Yang kedua adalah cetasika dukkha atau penderitaan batin. Penderitaan batin berarti penderitaan yang disebabkan oleh kesedihan, duka cita, kekecewaan, tatap tangis, penyesalan, dan sebagainya. Ringkasnya, hal ini terjadi karena adanya gangguan batin. Itu adalah cetasika dukkha. Kemudian ada penggolongan lagi dukkha menjadi 2 jenis, yaitu sebagai samisa dukkha atau penderitaan dengan mata kail berumpan, dan niramisa dukkha atau penderitaan tanpa mata kail berumpan. Yang pertama, samisa dukkha, penderitaan dengan mata kail berumpan. Penderitaan yang timbul karena hilang atau padamnya objek-objek kesenangan indera. Hal ini dapat berupa penderitaan jasmani seperti terserang penyakit, terluka, kematian, atau dapat juga berupa penderitaan batin seperti kesedihan, duka cita, penyesalan, dan sebagainya karena hilang atau padamnya objek-objek kesenangan indera. Itu disebut samisa dukkha atau penderitaan dengan mata kail berumpan. Yang kedua, niramisa dukkha atau penderitaan tanpa mata kail berumpan.
Penderitaan yang timbul dari suatu usaha berbuat baik seperti kesukaran-kesukaran, gangguan-gangguan, dan kesakitan akibat positif yang timbul dari melaksanakan perbuatan baik diantaranya adalah mudah berdana, dapat menjalankan sila, dapat bermeditasi, dapat mengajarkan dhamma, dapat belajar dhamma, dapat melatih kesabaran, dan sebagainya. Itu disebut penderitaan tanpa mata kail berumpan atau nirāmisa dukkha. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang jenis-jenis dukkha. Kita sudah membahasnya menjadi 3 penggolongan. Yang pertama, penggolongan dukkha secara umum tadi ada 3, yaitu dukkha dukkha, viparinama dukkha, dan saṅkhara dukkha. Yang kedua, menurut Anguttara Nikaya Dukkha Nipata, yaitu ada kayika dukkha dan cetasika dukkha. Dan yang ketiga tadi, penggolongan dukkha sebagai mata kail berumpan ada 2, yaitu samisa dukkha atau penderitaan dengan mata kail berumpan dan nirāmisa dukkha, penderitaan tanpa mata kail berumpan. Itu tadi penggolongan jenis-jenis dukkha. Nah, sudah paham tentang konsep dukkha? Sekarang kita akan coba apakah kalian sudah memahami atau belum tentang penjelasan materi kebenaran mulia tentang dukkha tadi? Coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan pengertian dukkha. Yang kedua, secara umum dukkha dibedakan menjadi 3 jenis. Apa perbedaan dari dukkha dukkha, viparinama dukkha, dan saṅkhara dukkha? Jelaskan. Yang ketiga, menurut Anguttara Nikaya Dukkha Nipata 101 ada 2 jenis dukkha, yaitu kayika dukkha dan cetasika dukkha. Sebutkan contoh-contohnya. Contoh kayika dukkha apa? Contoh cetasika dukkha apa? Nah, jelaskan contoh-contohnya tadi. Yang keempat, ada penggolongan dukkha sebagai samisa dukkha dan nirāmisa dukkha. Apa perbedaan 2 jenis dukkha tadi? Jelaskan. Yang terakhir, apa manfaat memahami bahwa hidup ini adalah dukkha? Apa manfaatnya? Jelaskan. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang 4 kebenaran mulia. Bagian yang pertama yaitu kebenaran mulia tentang dukkha. Setelah pembahasan tadi, mudah-mudahan kita mampu menjadi manusia yang selalu mau belajar untuk menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Dalam video berikutnya kita akan membahas tentang kebenaran mulia yang kedua, yaitu sebab dukkha. Jangan lupa klik like, kemudian komen, share video ini, dan juga subscribe supaya kita bisa belajar bersama. Dan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.